saat ini kan sidang terkait dengan serangan seperti Andi Yunus itu kan akan digelar di pengadilan militer hari Rabu ini gitu ya. Nah, dari masyarakat sipil ini masih kekeh bahwa ada 16 yang harusnya itu dibawa atau diperiksa secara hukum, proses hukum. Sedangkan di pengadilan militer sendiri yang hari Rabu nanti dalam pembacaan dakwaan hanya 4. Nah, ketika nanti proses persidangan itu berjalan di pengadilan militer, sejauh mana sih, Prof, kemungkinan untuk adanya pelaku-pelaku baru atau tersangka-tersangka baru itu bisa ada nggak sih, Prof? Muncul dari mungkin fakta persidangan atau ya, oke, saya urai. Nanti kamu pilih sendiri. Jadi menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ya, tentang TNI. Dan juga menurut Undang-Undang Pertahanan Negara itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2002 ya. Tadi ada Undang-Undang 34 tentang TNI. Pengadilan militer itu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh militer dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tugas pertahanan negara. Itu perhatian militer yang dilakukan dalam kasus-kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan pertahanan negara. Nah, sebelum itu berlaku, setiap tindak pidana yang dilakukan militer, apakah itu ya berkaitan dengan kasus pertahanan atau kriminal biasa, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, itu sebelum itu memang di pengadilan militer, tapi sejak reformasi itu dipindah ke peradilan umum kalau bukan militer. Militer hanya khusus kasus pidana di bidang militer. Nah, dipindahkan berdasar dua undang-undang tadi. Tetapi di situ disebutkan bahwa pemindahan wewenang mengadili kasus-kasus bukan pertahanan yang dilakukan oleh militer dan bukan militer itu dilakukan atau dipindah ke peradilan umum kalau sudah ada revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, Undang-Undang Peradilan Militer ini sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun sejak ada perintah itu tidak direvisi juga. Jadi oleh sebab itu kalau sekarang tersangkanya 4 orang dan itu militer semua, memang itu menjadi wewenang peradilan militer. Titik. Tidak salah secara formal, tidak salah secara formal menjadi wewenang peradilan. Tapi soalnya, kenapa harus hanya 4 orang? Ya kan? Kan temuan-temuan yang diindikasikan tuh ABCD-nya tuh kira-kira ada 16 orang atau 13 sampai 16 orang kan. Ada sipilnya juga. Nah, dalam keadaan begitu, di dalam pasal 170 Undang-Undang KUHP yang baru kan disebutkan kalau terjadi pencampuran pelakunya melibatkan militer dan sipil, maka peradilannya koneksitas. Bagaimana peradilan koneksitas? Jika kerugian atau tindakannya lebih banyak titik beratnya di militer, maka diadili tempatnya di pengadilan. Peradilan koneksitas ini tempatnya di pengadilan militer, tetapi hakimnya 2 dari militer, 1 dari peradilan umum. Kalau titik berat kerugiannya ada pada korban yang sipil, ya, maka peradilannya di peradilan umum, tapi ada hakim militer 1. Jadi 2 peradilan umum, 3 hakim militer. Nah, aturannya seperti itu. Oleh sebab itu sekarang persoalannya, kalau sekarang ini udah benar 4 di peradilan militer, tapi nanti kalau muncul fakta hukum baru di persidangan misalnya, nanti muncul Pak yang terlibat ini ada sipilnya, itu bisa dibuka kasus baru di fakta hukum itu bahwa ini peradilan koneksitas gitu. Atau sekarang katanya ada laporan ke Bareskrim
Ini Pak yang sipil, yang terlibat berkolaborasi dengan militer ini. Itu bisa nanti dibuka peradilan koneksitas. Ini gitu kan. Kalau kan masih banyak terdakwa yang belum terdakwa. Rumusnya itu tadi. Kalau titik beratnya di TNI, pengadilan peradilan militer, 1 hakim umum, titik beratnya di sipil, 2 hakim umum, peradilannya di peradilan umum dengan 2 hakim umum, 1 militer. Nah kita tunggu aja perkembangannya. Yang penting menurut saya ini adalah peluang atau momentum bagi kita untuk berhukum dengan baik. Mumpung dua-duanya undang-undangnya baru, KUHP dan KUHP ini kan baru semua. Nah ini baru kalau sejak awal sudah diperedeli, dipolitisasi, itu nanti akan jadi kebiasaan buruk lagi. Nah lebih baik kita begitulah cara berhukum dan